Namanya Ningrum, usianya 21 tahun. Dia adalah seorang mahasiswi di universitas ternama di Jakarta. Prestasinya yang membanggakan membuat sukses dunia akademik, kampus maupun non-kampus. Para dosen dan teman-temannya pun sangat senang dan menyukainya. Sehingga berbagai aktivitas ia lakukan. Hingga pada akhirnya ia merasa kelelahan sampai kemudian ia terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Ningrum menggunakan narkoba sabu. Ia menggunakan narkoba agar badannya selalu fit dalam melakukan aktivitas yang sangat padat. Namun seiring dengan meningkatnya penggunaan narkoba, prestasi Ningrum mulai menurun karena kebiasaan buruk mulai muncul dalam kepribadian Ningrum, seperti datang ke kampus terlambat, bahkan bolos kuliah. Ningrum dikeluhkan tidak fokus dalam belajar, menyebabkan prestasinya sangat menurun drastis. Bahkan tidak ada prestasi satupun yang ia dapatkan semenjak mengkonsumsi narkoba. Ningrum sudah sering ditegur oleh dosennya, bahkan sampai oleh ketua jurusannya, hingga diancam akan di drop out dari kampusnya. Selain itu, Ningrum dikeluhkan oleh orang tuanya sering memakin membentak. Pengeluaran untuk sabu pun sangat besar, sehingga keuangan orang tua menjadi terganggu. Akan tetapi, Ningrum menyangkal bahwa masalah yang dihadapinya saat ini bermula ketika ia sudah ketergantungan dengan narkoba. Ningrum menolak untuk berobat. Sampai pada suatu saat, Ningrum tertangkap polisi karena membeli sabu. Singkat cerita, Ningrum terpaksa mengikuti prosedur hukum dan harus mengikuti rehabilitasi. Setiap hari, Ningrum merasa gusar dan mudah tersulut emosi. Dan itulah sekilas tentang Ningrum. Halo, selamat pagi Ningrum. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya pagi Bu. Maaf ya Bu kalau agak gini, soalnya lagi males gitu. Oh, jadi Ningrum belum sarapan ya? Kelihatannya wajah kamu nampak kurang semangat. Maaf, koreksi ya kalau salah. Sebenarnya apa sih yang membuat Ningrum malas sampai sarapannya pun terbawa malas? Ya gimana ya, pusing gitu Bu. Ya gitu, pusing pokoknya. Oh, Ningrum merasa pusing. Pusingnya seperti apa ya? Gak tahu sih, pinginnya tuh kayak marah-marah terus gitu. Gak tahu, bisa gila kali lama-lama kayak gitu di sini. Dimulai sejak kapan Ningrum merasa selalu ingin marah? Sebenarnya sih udah dari lama gitu, kadang suka marah-marah nggak jelas kan. Cuman itu tuh masih bisa kependam. Nah, mungkin sekitar 2 hari yang lalu tuh kayak susah gitu buat kontrol diri. Nggak tahu deh kenapa, kayaknya karena udah gila gitu kelamaan di sini. Dari tadi Ningrum bilang semakin gila, semakin gila. Maksud Ningrum semakin gila itu boleh dijelaskan nggak seperti apa? Ya nggak ngerti, jadi ibu tuh terus-terusan nuduh gitu, entahlah, nuduh aneh gitu. Jadi kesannya kayak ya apa sih ini orang gak jelas gitu. Makanya lama-lama bisa gila tuh karena itu. Oh, jadi sekarang Ningrum lagi merasakan kesal ya sama ibu karena ibu sudah tidak percaya lagi sama Ningrum. Ya sekarang gini, gimana saya nggak marah coba? Kan syukur-syukur gitu, saya mau dibawa rehab terus duduk di sini sama ibu gitu kan. Nah kalau bukan karena ketangkep mah ya mana mau gitu saya rehab kan. Ya, jelas karena di sini saya juga nggak ngerugiin siapapun gitu kan. Hari ini Ningrum sudah mau membicarakan perasaan Ningrum, dan ini dapat dijadikan langkah awal yang baik. Tadi Ningrum bilang Ningrum kecewa sama ibu Ningrum karena beliau selalu menuduh Ningrum. Dan hal itu pun yang membuat Ningrum pusing sampai sarapan pun terbawa malas ya. Oke, boleh Ningrum mencoba untuk tenang dulu. Makasih Bu. Maaf soalnya benar-benar kehilangan kendali gitu kalau misalnya udah ngungkit-ngungkit kelakuan ibu saya. Jadinya kesel, jadi sampai ya hilang kontrol gitu.
Saya tentu memahami rasanya tidak nyaman ketika orang lain sudah tidak percaya kepada kita, apalagi orang tua sendiri. Nah, ketika Ningrum kesal atau marah kepada ibu, apa yang Ningrum lakukan? Biasanya sih kalau misalnya udah mulai kesel karena ibu saya mulai cerewet nih gitu, mulai marah-marahin saya gitu kan, daripada saya pusing gitu, ya udah akhirnya saya biasanya kumpul sama teman-teman gitu. Ya lagian gitu, ngapain juga gitu harus dengerin terus gitu kan, soalnya ibu saya nggak tahu kalau saya pakai obat-obatan itu tuh biar badan saya tuh fit gitu, terus juga ngebantu saya biar fokus gitu. Nah ibu saya tuh nggak mikir nyampe sana gitu, jadi akhirnya nuduh dan cerewet gitu ke saya. Pernah nggak Ningrum mencoba mengungkapkan apa yang dirasakan oleh Ningrum kepada ibu? Ya ngapain juga gitu, harus capek-capek ngutarain perasaan saya, ujung-ujungnya juga pasti bakal dimarahin. Kayak kemarin aja nih contohnya, kemarin tuh saya ditelepon nih, tahu-tahu apa, tetap kan dicerewetin, dimarahin gitu, disalah-salahin terus, dituduh terus gitu, mana katanya nggak boleh kumpul gitu sama temen. Nah itu kan jadi tambah stres gitu, tambah pusing jadinya. Kalau dari diri Ningrum sendiri, situasi dan kondisi seperti apakah yang Ningrum harapkan ketika Ningrum ada di rumah? Ya pengennya tuh nggak usah lah ibu ungkit-ungkit gitu, terus kayak nakut-nakutin kalau misalkan terus-terusan pakai bakal di drop out gitu. Padahal kan selama nggak ada yang laporin gitu ya ke pihak kampus, ya kan nggak akan ketahuan, terus nggak akan kayak sampai diusut gitu. Nah itu sih pengennya kayak gitu, jadi ya udah gitu biarin aja. Menurut Ningrum, sikap ibu yang seperti itu memang dilakukan sejak dulu atau pas Ningrum mulai memakai narkoba saja? Kalau dulu enggak, karena masih bisa diatur pas sekolah kan. Nah tapi karena sejak kuliah itu jadi susah fokus, jadi akhirnya dari semester 1 udah mulai pakai. Dan ya gitu, cerewetnya ibu juga dimulai dari pas saya pakai itu gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Kira-kira sikap cerewet ibu Ningrum terhadap Ningrum itu merupakan suatu hal agar Ningrum berhenti pakai sabu ya? Iya iya mungkin. Nampaknya sikap ibu Ningrum yang seperti itu merupakan bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya. Jadi, yang ingin Ningrum harapkan, ibu tetap diam ketika Ningrum melakukan kesalahan. Ya maksudnya enggak gitu lah. Oke, artinya boleh dong ibu Ningrum menyampaikan yang ada di pikiran Ningrum. Ya tapi kan ini Saya mengerti Ningrum memiliki keinginan untuk diperlakukan baik oleh ibu. Namun tentunya juga ibu menginginkan perlakuan baik dari Ningrum, baik berupa sikap dan akhlak. Tapi di sini ibu mempunyai kekhawatiran yang beralasan. Coba menurut Ningrum, apa yang membuat ibu Ningrum khawatir terhadap Ningrum? nah sebenarnya nggak tahu sih, cuma mungkin ketakutannya itu takut saya di drop out kalau misalnya terus-terusan pakai obat itu. Nah ya padahal kan tujuan saya itu kan benar gitu, maksudnya ngebantu saya buat fokus terus bikin badan saya fit juga gitu. Ya meskipun ya mungkin pakai obat-obatan ini nih kurang baik gitu. Terima kasih Ningrum sudah menyampaikan kejujuran. Mungkin ibu Ningrum merupakan ibu yang sangat peduli terhadap anaknya, sehingga tidak dapat menerima kenyataan ketika anaknya memakai sabu. Oke deh, sekarang kembali lagi kepada Ningrum. Pernahkah Ningrum berpikir menggunakan narkoba itu tidak merugikan? Atau pernah berpikir merugikan, akan tetapi Ningrum nyaman dan enak menggunakannya, jadi tetap menggunakannya tanpa merasa dirugikan?
Ya sempet sih kayak kepikiran gitu, ini kayaknya salah nih kalau pakai obat-obatan gitu kan. Nah tapi ketika saya coba berhenti gitu ya, dan ketika saya down bukannya ibu support ke saya, seenggaknya bilang kayak ya pasti kamu bisa gitu, ibu bakal ada selalu di samping kamu. Itu tuh nggak ada gitu, saya nggak dapat kata-kata afirmasi positif yang kayak gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, biar saya fokus, biar saya tetap energik, biar saya tetap semangat nih ngelakuin aktivitas sehari-hari sama belajar juga, biar IP saya stabil gitu di 4. Ya udah akhirnya mending saya pakai obat-obatan aja gitu. Jadi di satu sisi Ningrum menyadari bahwa memakai narkoba itu merugikan. Namun di satu sisi yang lain Ningrum merasa kecewa dan kesal kepada ibu karena bersikap tidak suportif terhadap Ningrum. Dan itu merupakan salah satu penyebab Ningrum terus menggunakan sabu ya. Permasalahan ini bisa diatasi dengan melakukan perbaikan komunikasi antara Ningrum dengan ibu. Dan ini juga menjadi salah satu penguat agar Ningrum dapat segera pulih dari memakai narkoba. Saya bertanya, apakah Ningrum bersedia melakukan komunikasi yang baik dengan ibu tanpa adanya suatu kondisi dan keadaan marah-marah ketika saat berkomunikasi? Ya mau sih mau, tapi nggak tahu caranya emang gimana gitu. Bagaimana kalau kita melakukan latihan praktik komunikasi yang baik antara Ningrum dengan ibu? Ya boleh deh, boleh, kita coba aja, siapa tahu berhasil. Sip, saya seneng. Ningrum semangat, Ningrum komitmen. Oke, kita lanjutkan latihan praktik komunikasi di sesi selanjutnya ya. Jadi kita sudah membicarakan bagaimana Ningrum merasa kesal, merasa marah karena dituduh ibu terus. Ditambah dengan kurangnya komunikasi yang baik antara Ningrum dengan ibu. Dan Ningrum berharap agar ibu dapat merubah sikapnya sehingga dapat berkomunikasi yang baik dengan Ningrum. Begitupun juga Ningrum dapat merubah sikap sehingga dapat berkomunikasi yang baik dengan ibu. Jadi kita akan melatih cara praktik komunikasi yang baik di minggu depan ya, di hari dan jam yang sama. Ya udah, iya. Ya udah kalau gitu makasih banyak ya Bu ya. Selamat pagi.